Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Jadi teman-teman saya sosial semua, kita hari ini kedatangan tamu yang mana dua tamu ini kisahnya punya kisah yang sangat inspiratif banget. Nah, mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih, karena mereka sebelumnya udah viral. Nah, sebelumnya kita masuk dalam podcastnya, dimana kalau kita tanya dulu namanya dari Mbak sama Masnya, oke? Dari Mbaknya dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Syifa dari Saranjana. Dulu saya bekerja sebagai ketua divisi marketing. Saat ini saya bekerja sebagai manajer marketing. Terusnya? Oke, perkenalkan nama saya Alam. Dulu waktu viral saya itu menjadi asisten rumah tangga. Nah, saat ini saya menjadi seorang konsultan pribadi. Oke, nah teman-teman saya sosial, jadi udah ada dapat gambaran dikit kan, kenapa kok Mas Alam sama Mbak Sinta ini punya cerita yang viral, punya cerita yang inspiratif banget. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran nih, gimana kok Mas Alam yang dulunya bekerja sebagai ART, akhirnya menjadi konsultan. Bahkan Mas Alam yang laki-laki yang sangat jarang dijumpai sebagai ART, dan Mbak Sinta sebagai manajer. Nah, simak ceritanya, kita lanjut sebelum cerita, kita mulai dari Mbak Sinta terlebih dahulu. Oke, jadi awalnya Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Daripada lama-lama, mari saja kita langsung mulai rapat. Baik teman-teman, cukup sekian untuk rapat hari ini. Rapatnya selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sita. Terima kasih Mbak Sinta. Thank you, Miss. What? Masa wanita jadi pemimpin salah? Kayak saya tuh mendapatkan banyak cibiran kayak perempuan tuh nggak akan bisa jadi pemimpin, perempuan tuh nggak layak untuk jadi pemimpin, lu tuh nggak bakal bisa dapat klien. Gitu. Iya, seperti itu. Terus. Akan aku buktikan bahwa perempuan itu nggak lemah, perempuan itu nggak manja. Perempuan juga bisa jadi pemimpin untuk membawa keberhasilan. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah
berhasil. Akhirnya aku dapat juga klien. Setelah itu perusahaan saya disorot. Atasan saya memberitahu ke saya bahwa saya banyak menyumbang keberhasilan di perusahaan ini, sehingga saya bisa menjadi viral kembali dan bisa hadir di sini. Gitu. Iya. Terus selanjutnya gimana? Karena keberhasilan saya waktu itu, saya pun naik jabatan dan menjadi manajer marketing. Jadi gara-gara kontribusi Mbak yang sangat baik pada perusahaan ini yang membuat akhirnya Mbak bisa mencapai jabatan Mbak saat ini. Ya. Nah, teman-teman saya sosial. Jadi cerita Mbak Siva ini punya cerita yang sangat baik sekali, inspiratif sekali. Jadi dia seorang perempuan yang dia diremehkan, tapi karena dia berkontribusi dengan baik, dia bekerja dengan baik, dia mencapai jabatan yang mungkin dia awalnya nggak mengidam-idamkan itu, tapi karena dia bekerja dengan keras dan dengan baik, dia kontribusinya baik, akhirnya dia diakui sendiri oleh perusahaannya. Jadi cerita Mbak Siva ini sangat inspiratif sekali karena yang seperti yang teman-teman dengar tadi, dia melakukannya dari step by step. Oke, nah mungkin selanjutnya cerita dari Mas Alam, karena Mbak Siva tadi sudah bercerita dengan baik sekali. Tapi sebelumnya kita akan berterima kasih terlebih dahulu pada Mbak Siva karena cerita inspiratifnya mungkin dapat membantu teman-teman saya sosial yang luar sana untuk jadi lebih baik lagi. Nah, terima kasih Mbak Siva. Tangan. Nah, selanjutnya Mas Alam mungkin bisa membagikan ceritanya kepada teman-teman saya sosial dan kita semua. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau cerita saya itu waktu itu Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. ya, bentar. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini rumahnya Bapak Zai ya? Maksudnya siapa? Oke, betul Mbak, ini rumah Bapak Jai. Perkenalkan saya Alam sebagai asisten rumah tangganya Pak Jai. Silakan duduk Mbak. Oh iya. Oh iya. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya? Ya baik loh. Oh. Ini kan mungkin Bapak bisa lihat. Mbak, minumannya. Ya, makasih ya. Akan saya viralkan fenomena ini. Woi, kamu siapa? Karena Mas Alam kemarin telah menyelamatkan karir saya, inilah waktunya saya untuk membantu menyelamatkan nama baiknya. Saya akan mengunggah video CCTV yang berisi keberanian Mas Alam ke media. Sekaligus, saya angkat saja Mas Alam untuk menjadi konsultan pribadi saya.
Jadi waktu itu kan ada ceritanya ada pencuri. Nah, terekam CCTV. Jadi saya itu memergoki si pencuri itu. Nah, sama atasan saya, video CCTV itu diunggah lah di media sosial gitu. Nah, jadi kayak konten CCTV itu atau yang saya mergoki itu viral. Nah, akhirnya saya mendapatkan respon baik gitu dari publik, mendapatkan kepercayaan kembali gitu. Nah, selepas itu atasan saya itu kayak merasa berbalas budi gitu, berutang budi kepada saya. Jadi bila kesempatan karena saya di rumah itu menjadi ART itu juga sekian dan bla bla bla, jadi kayak dianggap layak ini kayak jadi mempunyai kerjaan lain gitu. Nah, disitulah titik balik saya menjadi konsultan pribadi beliau. Jadi sebenarnya hampir sama dengan cerita Mbak Asifa, yang mana Mas ini bekerja dengan baik dan akhirnya mendapatkan balasan yang juga baik. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat inspiratif dari Mas Bambang. Nah, teman-teman psikososial, kita sudah dengar juga cerita yang sangat inspiratif dari Mas dan Mbaknya. Yang mana mereka berdua ini tidak gentar, tidak malu terhadap kejahatan, tidak malu terhadap, tidak memikirkan omongan orang lain. Mas Alam bekerja sebagai ART, padahal dia seorang laki-laki yang notabene orang-orang akan melihat dengan sebelah mata. Mbak Asifa bekerja sebagai pemimpin, diremehkan, tidak bisa mendapatkan klien dan lain-lain, tapi tetap bekerja dengan baik, yang mana akhirnya Mbak Asifa sendiri akhirnya mendapatkan jabatan yang sangat baik. Nah, ini menggambarkan bahwa kita harus tetap berpikir positif dengan apapun yang kita kerjakan, selama itu halal dan tidak merugikan orang lain. Kita harus tetap bekerja dengan baik. Nah, mungkin teman-teman psikososial di luar sana bisa menangkap makna-makna atau mengambil pelajaran yang sangat inspiratif ini untuk kehidupan masing-masing, atau mungkin dapat teman-teman bagikan lain kepada orang lain, kepada teman-teman terdekat, saudara, atau mungkin keluarga. Karena cerita dari Mbak Asifa dan Mas Alam ini sungguh-sungguh sangat inspiratif, yang bisa membuat kita semua mengupgrade diri karena cerita yang sangat baik dan inspiratif ini. Nah, mungkin untuk podcast kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa untuk stay tune di channel kita, karena bakal ada podcast yang inspiratif dan lebih baik lagi ke depan. See you teman-teman psikososial. Satu-satu satu-satu